Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengajarkan bagaimana caranya kita itu menganalisis fundamental di suatu saham. Manfaatnya apa sih? Ya biar kita tahu gitu. Perusahaan itu layak enggak itu buat diinvestasi sama kita. Jadi sebelum kita beli suatu saham kita harus tahu nih kondisi keuangan perusahaan tersebut supaya kita enggak terjebak di suatu saham yang salah perusahaannya gitu. Caranya adalah yang pertama, kita cari dulu, lalu pilih sahamnya. Kemudian kita bisa milih, terserah. Saya akan ambil contoh misalkan saham BCA, klik BCA. Lalu kita ketik ke finansial, di bagian finansial di sini ya. Lalu kita klik tahunan. Kita ubah ke 2000 paling akhir, 2014. Nah, dari sini kita tahu nih kondisi keuangan perusahaan yang akan kita investasikan tersebut gitu. Misalkan di sini kita ambil contoh BCA. Di sini revenue pendapatannya itu dari tahun ke tahun itu selalu naik. Jadi misalkan dalam 3 tahun revenue-nya dia nggak naik, artinya itu perusahaannya gitu perlu ditanyakan gitu, sehat atau enggak gitu. Ini dalam 5 tahun dia terus naik, artinya perusahaan tersebut itu layak buat diinvestasi gitu. Jadi perusahaannya itu bagus. Terus dari segi net income-nya juga dia terus bertumbuh dari 2016. 2016 20,61 triliun. 2017 23, 2018 25, terus naik dia selama 18 tahun. Sedangkan profil marginnya itu artinya dia keuntungan terus naik dia dari 2016 ke 2020. Ini kita bisa lihat di income statement. Terus dari segi balance sheet, kita juga bisa lihat nih dari total asetnya. Dia dari 2016 ke 2020, dia selalu naik. Total liabilities itu artinya total kewajiban gitu yang harus dibayar, misalkan kayak peminjaman gitu. Dia selalu naik, diiringi dengan yang tadi nih, revenue-nya dia selalu naik. Sedangkan di cash flow itu artinya pengeluaran. Dia pengeluarannya selalu stagnan gitu, nggak terlalu signifikan gitu. Investing itu artinya perusahaan tersebut itu menginvestasikan uangnya itu buat apa gitu, ntar misal buat peminjaman terus kan dapat bunga ntar masuk ke ini lagi. Jadi ini di sini pengkas arus pengeluarannya itu di sini kita bisa tahu, misalkan financing pembelanjaan, kita bisa tahu pembelanjaan ini tahun 2016 itu di sini minus 60,6 triliun. Artinya itu uang dari bank itu buat dikembangkan lagi, oke, perusahaannya kayak gitu maksudnya. Maksud dari kita menganalisis fundamental ini adalah supaya kita tahu kita itu investasi di perusahaan yang bagus enggak, sehat enggak, layak enggak sih, biar kita tahu gitu. Di lain sisi kita juga harus tahu nih dari segi teknikal. Misalkan teknikalnya di sini dari 2014 dia selalu naik ke 2021. Jadi kalau kita investasi di saham itu keuntungannya tuh ada dua. Yang pertama kita dapat dari ini dividen, yang kedua dari sini teknikal atau capital gain. Misal kita ambil contoh perusahaan lain ya. Dulu.
Terus di sisi lain kita juga harus memperhatikan perusahaan mana yang akan diinvestasikannya. Di sini kita terlihat di semua saham ya. Di sini ada J1170, ada IDX P30, ada LQ45. Ini di sini artinya itu perusahaan pilihan gitu. Misalkan LQ45. Kan di bursa saham itu ada sekitar 700 lebih perusahaan. Nah, jadi dari 700 itu disaring, lalu muncullah ini perusahaan. Ada perusahaan Kompas 100, artinya 100 perusahaan yang Kompas filter gitu. Menurut Kompas terbaik menurut Kompas. Sedangkan LQ45 itu artinya 45 perusahaan paling liquid. Jadi 45 perusahaan paling layak ya menurut ini untuk diinvestasikan. Itu artinya ya di sini. Misalkan saya akan cari perusahaan lain ya. Ini di sini kita bisa klik pencarian nama saham, misal di Meta Nusantara Infrastruktur. Kita bisa lihat grafiknya. Nah, biasanya kalau misalkan grafiknya seperti ini nih, yang tadi kan tuh naiknya stagnan. Kalau ini kan naik turunnya sangat fluktuatif banget ya. Kita bisa lihat dari keuangannya dia, finansial. Coba kita lihat tahunan, terus kita klik ke 2014. Di sini bagus juga sih. Dia dari 2016 ke 2020 keuangannya terus naik ya. Dari segi pendapatannya, meskipun dari net income-nya dia naik turun ya. Kita cari yang lain, misalkan ikat coba. Ini bagus juga sih dari sininya. Finansialnya bagus nggak ya? Bagus juga, kita pilih yang lain ya. Yang perusahaan nggak bagus ininya. Banyak hati-hati, misalkan kita sebelum investasi kita harus tahu nih keuangannya gimana gitu, biar kita tahu perusahaan itu layak nggak sih buat investasi. Kita klik ke yang baja. Nah, ini kita menunggu. Jadi sebelum kita terjun ke investasi, kita harus baca dulu nih laporan keuangannya sama capital gain. Ini capital gain-nya grafiknya itu nggak jelas ya. Biasanya kalau yang grafiknya nggak jelas kayak gini, biasanya keuangannya tuh hancur keuangannya. Coba kita lihat keuangannya. Masuk ke 2014. Itu kan hancur. Tuh. Jadi dia dari 2016 income-nya tuh 34 miliar ya. Terus di sini naik, terus di sini sama sekali dia nggak punya net income. Mungkin dari total liability-nya dia banyak kewajibannya. Dia nggak layak diinvestasi. Terus dari total asetnya juga turun terus. Kalau sebelum kita investasi itu minimal dalam 4 tahun atau 5 tahun itu asetnya, net income, pendapatan itu harus naik. Artinya tuh perusahaannya sehat. Biasanya kalau misalkan di keuangan perusahaannya sehat, biasanya capital gain-nya juga ikut sehat. Dia bakal naik terus, nggak seperti ini. Kayak yang tadi fluktuatif. Ini kan grafiknya jelek banget. Sedangkan kita di sini kan investasi buat cari untung ya. Untung kita kan dari sini, dari capital gain sama dari dividen. Jadi seperti itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.